Selamat sore untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Ferdinandus Mora, jurusan Sisiologi. Sekarang berada di semester 9 dan sedang mengikuti kuliah Sisiologi Terapan. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan buku yang berjudul Kritik Media Sosial dan Masyarakat Informasi. Yang pertama perlu kita ketahui bahwa media sosial adalah sebuah media daring dengan para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi dan berbagi dan menciptakan isi vlog seperti pada saat ini digunakan masyarakat, seperti Facebook, WhatsApp, Instagram, dan lain sebagainya yang dipakai oleh masyarakat seluruh dunia. Yang berikut, masyarakat informasi. Masyarakat informasi merupakan masyarakat yang melakukan kegiatan distribusi, penggunaan, dan manipulasi informasi dalam aktivitas ekonomi, politik, dan juga budaya secara signifikan. Tujuannya yaitu untuk mendapatkan keuntungan kompetitif secara internasional melalui penggunaan teknologi informasi dengan cara kreativitas dan produktif. Kembali pada judul media sosial dan masyarakat informasi, pada kesempatan ini menyajikan kontribusi yang menganalisis dimensi sosial media secara kritis, meskipun kontribusi tidak serta-merta berbagai asumsi bahwa kita hidup dalam masyarakat informasi. Mereka semua mengungkapkan ketertarikan untuk menganalisis media dan informasi dalam konteks masyarakat mereka, yaitu dalam hubungan dengan interaksi ekonomi, politik, dan budaya, dan struktur kekuasaan dan pola stratifikasi dan tindakan kesetaraan yang membentuk masyarakat kapitalis kontemporer. Ada banyak label yang dapat digunakan seorang untuk menggambarkan masyarakat kontemporer dan banyak dari mereka seperti kapitalisme menggambarkan masyarakat saat ini dengan cara yang lebih kritis daripada pengertian masyarakat informasi atau pengetahuan yang terlalu sering ditangkap oleh kepentingan dominan dalam rangka untuk memajukan kebijakan neoliberal. Meskipun demikian, memang benar bahwa media, pekerja pengetahuan dan teknologi informasi memainkan peran tertentu dalam banyak masyarakat kontemporer dan bahwa gagasan masyarakat informasi tidak boleh begitu saja ditolak, tetapi dinilai secara kritis. Informasi adalah salah satu dari beberapa dimensi yang relevan dalam masyarakat kontemporer. Sama seperti kita dapat mengatakan bahwa kita hidup dalam kapitalisme informasi, yang artinya bahwa kita sebagai masyarakat tidak dapat melepaskan diri dari teknologi informasi dengan begitu sangat pesat pada saat ini. Maka dari itu kita tidak katakan bahwa dengan teknologi merupakan suatu alat yang tidak baik, tetapi di satu sisi teknologi
dapat menyumbang dan juga membawa informasi bagi kita. Dalam hal teori kritis dan dialektis, ingin mengajukan sebagai jawaban yang awal di abstrak bahwa masyarakat kontemporer tidak diragukan lagi adalah masyarakat industri menurut keadaan kekuatan produksinya. Buruh industri di mana-mana telah menjadi model masyarakat seperti itu, terlepas dari batas-batas yang memisahkan sistem politik yang berbeda. Ia telah berkembang menjadi totalitas karena metode-metode yang mencontoh industri perlu diperluas oleh hukum ekonomi ke arah produksi material, administrasi, ranah distribusi, dan ranah lain yang menamakan dirinya budaya. Dalam sub ini juga terdapat 3 sub, yaitu kritis masyarakat informasi, internal dan media sosial kritis, kritis tenaga komunikasi. Menurut Christian Fox berpendapat bahwa lonjakan minat pada Marx harus dalam studi media dan komunikasi mengarahkan pada pertimbangan ulang dan menyatuan pendekatan sekolah Frankfurt dan ekonomi politik kritis. Analisis Marxian akan relevan untuk membahas peran masyarakat informasi kapitalisme, mengkritik ideologi internet dan media, memahami dan mengkonseptualisasikan secara kritis komodifikasi kerja dan eksploitasi di internet dan media sosial, dan sebagai inspirasi untuk perjuangan. Kritik terhadap ekonomi politik kapitalisme informasi dan sosial masyarakat ataupun kapitalisme informasi. Studi Marx tentang media, internet, dan teknologi tidak hanya tertarik untuk menganalisis bagi struktur kelas, struktur kekuasaan, dan dominasi bangsa tertanam dan dimanifestasikan di internet. Mereka juga tertarik untuk membantu menciptakan alternatif, adil, dan dunia partisipatif, dan dalam menciptakan dan mendukung media yang berpartisipasi dalam perjuangan untuk masyarakat seperti itu. Komunisme adalah bukan keadaan udara yang harus ditegakkan suatu cita-cita di mana realitas harus menyesuaikan dirinya, melainkan gerakan nyata yang menghapus keadaan ini. Komunisme membutuhkan ruang untuk mewujudkan dirinya sebagai gerakan. Namun sementara dari ruang ini untuk gerakan komunis bukanlah Facebook, YouTube, atau Twitter, melainkan alun-alun Tahrir. Alun-alun Tahrir Sheikh Takman Komunikasi adalah bagian dari masyarakat umum. Menyangkal manusia untuk berkomunikasi adalah seperti menolak mereka untuk menghirup udara segar. Itu merusak kondisi kelangsungan hidup mereka. Oleh karena itu, komunikatif masyarakat harus tersedia secara gratis untuk semua dan tidak boleh dimiliki atau dikendalikan oleh suatu kelas secara pribadi. Kebersamaan masyarakat dibutuhkan agar semua manusia ada. Mereka melibatkan komunikasi alam, kesejahteraan, perawatan kesehatan dan pendidikan, pengetahuan seni dan kebudayaan, makanan dan perumahan berdasarkan pada logika pada komoditas persaingan, pertukaran, dan keuntungan penghasilan, ketidaksetaraan fundamental, dan akses ke milik bersama. Kebersamaan masyarakat dibutuhkan agar semua manusia ada. Mereka melibatkan komunikasi alam, kesejahteraan, perawat kesehatan dan pendidikan, pengetahuan dan kebudayaan, makan dan perumahan berdasarkan pada logika pasar, komoditas persaingan dan pertukaran, dan keuntungan penghasilan,
Ketidaksetaraan fundamental dan akses dimiliki bersama. Untuk memperkuat komunikasi bersama, kita membutuhkan media berbasis bersama dan internet berbasis dalam masyarakat partisipatif berbasis bersama. Media berbasis bersama memiliki akses yang sama untuk semua dan kepemilikan bersama. Mereka adalah ruang komunikasi bersama ruang untuk menciptakan makna dan pengetahuan alam bersama. Ruang kerjasama bersama, ruang bersama untuk debat politik, ruang bersama untuk membentukkan nilai dan identitas kolektif, dan ruang bersama untuk memperjuangkan melawan kolonisasi dan komodifikasi dunia. Internet lain, di kemungkinan internet lain dibutuhkan masyarakat lain mungkin. Masyarakat lain dibutuhkan keduanya, membutuhkan komunikasi lain, komunisme lain memungkinkan terjadi.